Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah komplek BC Bea Cukai ya. Dan alhamdulillah udah nggak pada pakai masker, tadi BC bebas COVID ya. Bebas COVID ya. Dan mudah-mudahan COVID juga segera diangkat secara tuntas ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak perlu lagi vaksin 4, vaksin 5 nanti kalau mau pulang harus PCR lagi ya. Dan sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Ramadan ini kita masih diberikan kesempatan. Karena kemarin sebelum Ramadan itu kan kita di sini jam 18 sekitar 51.52 ya. Saya mendapat kabar itu bahwa di 18.40 itu teman saya ada yang meninggal gitu ya. Subhanallah ya, padahal tinggal sebentar lagi ya masuk ke bulan yang mulia. Tapi semoga Allah memberikan sinyal bahwa beliau adalah orang yang soleh dan semoga diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala jerih payah beliau mengamankan din yang mulia ini dan selalu memberikan contoh kepada umatnya, kepada sahabatnya, sehingga kita termasuk menjadi orang-orang yang mendapatkan keberkahan, mendapat kemuliaan karena kita memeluk agama yang mulia ini, yaitu dinul Islam. Semoga kelak ketika Allah bangkitkan kita termasuk menjadi orang-orang yang dicari-cari oleh Nabi kita, karena beliau itu begitu dibangkitkan itu apa yang diucapkan adalah mana umatku, mana umatku. Padahal umat beliau itu ya berarti adalah orang yang lahirnya setelah beliau juga dilahirkan, diangkat sebagai Rasul sampai nanti yaumul akhir yang jumlahnya luar biasa banyaknya. Tapi dengan sebuah tanda insya Allah beliau akan mengenali kita. Tanda itu kita bisa dapatkan ketika kita memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau pasti akan mengenali kita karena kita selalu menyebut-nyebut namanya, selalu mengirimkan salam kepada beliau ya, melalui Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sampaikan salawat dan salamku kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu sekalian, bulan Ramadan ini banyak julukannya ya. Banyak kalau di dalam bahasa Arab itu namanya kunyah ya. Kunyah itu julukan dan lain sebagainya. Salah satunya adalah Syahrul Quran. Dan bulan di dalam Al-Quran menurut guru saya ya, nanti kalau mungkin ada kesalahan mohon dikoreksi. Karena beliau berpendapat bahwa Ramadan adalah satu-satunya bulan yang disebut di dalam Al-Quran. Di luar atau selain bulan Ramadan tidak disebutkan. Bahkan lengkap dengan Syahrul Ramadan ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Jadi bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bahwa barang siapa atau siapa saja yang namanya disandingkan dengan Al-Quran, pastilah dia akan mulia. Sebagaimana juga dengan bulan Ramadan ya. Malam yang paling mulia, malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena di sanalah diturunkan Al-Quran ya. Manusia yang paling mulia adalah Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Kepada beliaulah diturunkan Al-Quran. Malaikat yang paling mulia adalah Malaikat Jibril alaihissalam, yang lewat perantaran dialah ya kita mendapatkan Al-Quran ini.
Kemudian tempat yang mulia Mekah dan Madinah. Ya. Yang kalau kita sholat di sana saja berbeda sholatnya dengan di sini. Gitu. Meskipun kita sholat di Masjid Raya Baitur Rahman yang disebut sebagai Serambi Mekah, ya tetap sama saja dengan masjid yang lain. Tetapi kalau sudah sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, maka dia memiliki tempat yang tinggi. Ya. Kenapa Masjidil Haram, ya, Mekah dan Madinah menjadi tempat yang mulia? Karena di sana juga diturunkan Al-Quran. Dan juga banyak yang lain. Nah, kenapa kemudian Ramadan menjadi mulia? Ya, salah satunya adalah karena diturunkan Al-Quran. Quran itu artinya bacaan, ya. Kalau kita namanya Quran, ya, Quran. Kira-kira kalau kita lebih banyak baca Quran atau lebih banyak baca Quran nih? Nah ini jadi WA ya. Ya, zaman dulu nggak ada WA ya. Adanya ya syair-syair ya. Orang di pasar ya, disitulah pusat informasi. Kalau di sini ada juga ya di warkop gitu ya. Warkop adalah pusat informasi, di sanalah kita mendapatkan informasi banyak, biasanya di Aceh seperti itu. Nah, kemudian begitu pula dengan kita, apabila kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, maka insya Allah kita pun akan mulia. Ya. Kita pun akan mulia. Pernah ada suatu kejadian di zaman Rasul dan para sahabat. Ada salah seorang sahabat yang badannya kecil. Badannya kecil, beliau juga seorang budak. Waktu itu beliau menaiki pohon. Ya. Namanya Abdullah ibnu Mas'ud. Ya. Ketika beliau menaiki pohon, ya, kemudian ada angin bertiup kencang dan tersingkaplah kakinya yang kecil gitu. Akhirnya kemudian para sahabat yang ada di sekitarnya itu kemudian tertawa. Dan pada saat itulah Rasulullah SAW marah gitu ya. Marah kenapa? Kemudian beliau mengatakan, wahai sahabat, tahukah kalian dengan kaki Ibnu Mas'ud itu yang kecil itu yang kalian tertawakan, seandainya kaki itu ditimbang ya, disetarakan dengan Gunung Uhud, maka Gunung Uhud masih kalah lebih berat ya, dibanding kakinya Ibnu Mas'ud yang kecil. Subhanallah ya. Artinya inilah orang yang dekat dengan Al-Quran, dan beliau termasuk orang yang menjadi sandaran ya, tempat bertanya Al-Quran, termasuk bagaimana cara membaca qiraah yang sesuai dengan sanad Rasulullah SAW, itulah Ibnu Mas'ud. Kemudian ada beberapa kelebihan ya, menjadi orang yang dekat dengan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran adalah ibadah unggulan ya. Dia salah satu ibadah yang sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, bahkan di bulan Ramadan ini. Nah, mungkin saya cek dulu lah, bapak-bapak di sini, ibu ada yang sudah khatam? Orang dikit, alhamdulillah. Pak Dindin kayaknya sudah khatam. Pak Dindin sudah khatam, Pak Dindin? Udah ya. Pak Untung mungkin, nah ini ustadz-ustadznya saya tanya nih. Ya, apalagi katanya di Bia Cukai itu bagus ya, persaingannya bagus katanya baca Qurannya. Yang saya ingat tahun lalu Pak ya, yang ada video viral tuh Bia Cukai ya, Pak Dwijo kalau nggak salah ya, yang bisa menghatamkan satu hari itu 10 juz kalau nggak salah ya. Jadi kalau sehari 10 juz, berapa kali hatam tuh? 10 ya. Ya kan 3 hari berarti hatam ya. Ya, 3 hari berarti hatam, berarti kalau 30 hari 10 kali ya. Ya, subhanallah ya, di tengah kesibukan yang luar biasa tapi masih menyempatkan diri ya, bukan menunggu waktu luang tapi menyempatkan diri untuk membaca Al-Quran ya. Jadi dari fadilahnya saja membaca Quran itu, di dalam hadis disebutkan alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ya.
Padahal di dalam Al-Quran ada berapa huruf? Ada yang pernah ngitung belum, Pak? Bu, ya, belum pernah ya. Ngitung itu susah ya. Kita ngitung iko kita aja susah ya, Pak ya. Nggak tercapai-capai gitu. Nah, ini suruh ngitung huruf gitu. Kalau ngitung ayat memang sudah ada yang menghitung ya kan, sudah tahu. Ya. Tetapi menurut riwayat Imam Syafi'i pernah menghitung itu jumlahnya 1 juta, 1 juta sekian. Jadi kalau kita menghatamkan Al-Quran sekali, di mana membaca satu huruf itu dibalas dengan 10 kebaikan, maka 1 juta dikali 10 juta. Padahal di bulan Ramadan ini bisa dilipat gandakan sampai 100 ya. Kalau 100 kali 10 juta berapa, Pak? 1 miliar ya. 1 miliar ya, 1 miliar kebaikan. Jadi 1 miliar tuh kira-kira anak gua, Pak, kalau punya uang 1 miliar, apalagi kalau gajinya 1 miliar, Pak ya. Ya, itu crazy rich aja udah bermiliar-miliar, Pak ya. Tapi ya itulah ya, mendapatkan uang dengan cara mendolimi orang lain. Tapi ini kita yang jelas, kita punya uang 1 miliar ini ya, punya rekening 1 miliar, kita titipkan sama Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah aman dan pasti dibalas dengan kebaikan. Tidak hanya di akhirat, insya Allah di dunia juga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain ibadah unggulan ya, barang siapa yang membaca Quran, maka dia akan naik ke surga yang lebih tinggi ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmizi ya, an Abdillahi ibni Amr ya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqin warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayati taqra biha. Jadi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, dikatakan kepada penghafal Quran, bacalah dan naiklah ke tingkatan surga yang lebih tinggi dan bacalah dengan tartil sebagaimana di dunia engkau membaca dengan tartil. Karena sesungguhnya kedudukanmu berada di akhir ayat yang engkau baca. Jadi memang kita dianjurkan membaca aja terus ya. Tanpa bisa jadi kita menjadi orang-orang yang belum paham tentang Al-Quran, tapi tidak jadi masalah. Mari kita pakai otak kanan ya, jangan otak kiri. Kalau otak kiri ini, nanti kalau saya baca Quran ikhlas nggak ya? Nanti jadinya nggak baca Quran. Nanti saya baca Quran paham nggak ya? Nanti nggak jadi baca Quran. Nanti saya baca Quran mengamalkan nggak ya? Nanti juga nggak baca Quran. Baca aja. Insya Allah nanti ya dengan kecintaan kita kepada Al-Quran, kita menjadi orang-orang yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga selain kita dijamin masuk surga ya, karena masuk surga itu kan pintunya berbeda-beda. Masing-masing ada kompetensi yang disyaratkan masing-masing. Ya. Ini kan kita juga seperti itu ya. Tadi ngobrol-ngobrol ada mutasi besok, Pak ya. Tahu bener apa enggaknya besok yang sudah dihubungi katanya. Saya juga dapat informasinya di grup-grup ini. Katanya eselon 3, eselon 4 dimutasi ya. Padahal sekarang ini mutasinya sudah semakin ketat ya, dengan komposisi 70-30, Pak ya. Karena kebetulan kemarin saya juga baru ikut bincang online dengan Kabak SDM kami seperti itu. Dan tahun ini katanya DJPP yang menjadi piloting project ya. Kenapa? Karena DJPP yang siap kemana-mana katanya, termasuk di daerah terpencil gitu kan. Nah, karena ada juga teman-teman kita yang tidak mau dipindah, maunya di tempatnya ya, mungkin karena kantornya di Jakarta misalkan ya. Itu. Tapi harusnya kalau kita ya sportif ya harus mau semua ya. Apalagi ini aturan dan minimal 1 kali di dalam 1 tahun. Tapi memang ini ada kendala, dengan adanya seperti itu mempersulit kita untuk mempercepat mutasi ya, memperbanyak frekuensi mutasi. Kok jadi ceritanya ke mutasi ya? Tapi biar nggak ngantuk sih. Karena kalau ceritanya yang serius terus jadinya ngantuk ya. Baik, kemudian selain kita sudah mendapatkan tempat di surga, kita juga sebagai ahlul Quran itu nanti kelak akan bisa memberikan syafaat. Jadi kebaikan itu jangan cukup hanya di kita saja. Tapi harapannya kebaikan itu menular kepada
yang lain, termasuk juga kepada keluarga kita. Tapi juga jangan kita berharap misalkan kepada orang tua kita, karena orang tua kita mungkin ulama, kiai ya, mudah-mudahan nanti saya ditolong sama orang tua kita. Harusnya kita sendiri yang sayalah yang nanti akan menjadi penolong orang tua kita. Apalagi kalau misalkan orang tua kita masih ada, berikanlah yang terbaik ya. Kalau biasanya transfer sebulan sekali, ayo mencoba transfer setiap pekan sekali ke orang tua kita ya. Kalau perlu kita ajak umroh, kita ajak haji ya, kita berikan yang terbaik. Meskipun sekarang katanya ada pembatasan Pak ya, haji yang 60 berapa tahun itu tidak diperkenankan itu. Wallahualam ya, nanti bisa jadi akan direvisi dan lain sebagainya ya. Jadi seperti itu Bapak-Bapak. Dan selain itu ada kisah-kisah yang luar biasa dari para penghafal Quran. Di antaranya saya dulu pernah mendapatkan cerita di Jakarta itu waktu penggusuran sebuah mall atau apa, itu harus menggusur makam ya, makam muslim di situ. Dan ternyata setelah digali-gali banyak yang jenazahnya sudah rusak ya. Kemudian ada salah satu di antara jenazah itu yang masih utuh ya, yang masih utuh. Ternyata setelah diselidiki ada amalan-amalan yang berkaitan dengan Al-Qur'an dengan si jenazah ini ya. Sebutlah misalkan namanya Pak Fulan gitu ya. Rupanya ketika hidup apa yang dilakukan? Jadi beliau tuh sering mengajari anak-anak agar bisa membaca surat Al-Fatihah ya, surah Al-Fatihah. Itu aja pekerjaannya ya, karena beliau bisanya itulah ya. Tapi dengan yang beliau bisa itu, meskipun bermodal cuma Al-Fatihah, tetapi mengajak orang lain agar bisa membaca Al-Fatihah. Apalagi anak-anak kecil ya, anak-anak kecil yang masa hidupnya secara aturan manusia itu lebih panjang, dengan dia diajarkan Al-Fatihah ya, insya Allah pahalanya pun akan semakin banyak. Dan itulah jenazah dari orang yang mengabdikan dirinya kepada masyarakat dengan berbekal Al-Quran. Dan juga banyak kisah-kisah lain yang luar biasa yang menjadi inspirasi bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak sembarangan ya, meninggikan derajat orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Nah, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini masih ada waktu yang tersisa ya. Bagi yang belum hatam, marilah kita menghatamkan Al-Quran, karena itulah yang dijalani oleh para ulama dulu. Imam Syafi'i saja ya, setiap bulan Ramadan itu menghatamkan 60 kali ya. Berarti sehari 2 kali hatam ya. Kita tidak perlu memikirkan bagaimana caranya, tapi itulah barangkali berkah dan kelapangan waktu ya. Karena sebenarnya waktu kita sama, cuma berkah atau tidaknya dan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya atau tidak ya. Semoga kita bisa mengakhiri Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar itu menjadi revisi ya bagi takdir-takdir kita. Mari kita perbanyak ya doa-doa kita, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita bahwa di bulan Ramadan ini kita termasuk menjadi orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.